Tolong viralkan ya. Mata elang itu tidak dihisap. Setajam-tajamnya tidak dihisap. Tapi mata Anda, mata saya, mata kita, itu dihisap. Jadi apa yang dilihat? Karena semua yang dilihat manusia itu adalah perangkat pengetahuannya. Apa yang kita lihat itu akan menyimpan data. Data menjadi informasi, informasi diolah menjadi knowledge. Pengetahuan yang diolah dari informasi yang didapatkan mata, itu yang akan dibimbing oleh pikiran kita, diberikan perintah oleh hati kita, lakukan ini karena mata lihat. Kalau nggak lihat, nggak akan ada reaksi dari kita. Ya, kenapa orang tertarik mengambil sandal yang bagus? Karena lihat. Kenapa terjadi perzinahan? Karena lihat. Sudah punya istri, yang dilihat istri orang. Istri punya status, yang dilihat status istri orang. Begitu sebaliknya. Ya, sudah punya suami, yang dilihat suami orang. Yang direkam dibikin status suami orang. Bu, saya ini suami orang, Bu. Jelas. Dan itu akan dihisap. Karena itu, nih, menyelamatkan semesta nggak usah jauh-jauh dulu. Jaga pandangan. Turun Quran surah ke-24 surah Cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absari. Ayat 31-nya wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan, viralkan pada seluruh laki-laki dan perempuan yang masih merasa punya iman. Gunakan pandanganmu dengan bimbingan imanmu. Jadi kalau merasa punya iman, itu imannya akan membimbing matanya bagaimana cara memandang. Yang tak pantas menurut imannya akan dibimbing mata, palingkan cepat itu. Ini hanya Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Catat ini ya. Dan saya belum pernah bagi dimanapun yang ini, yang versi lengkapnya. Kalau bisa dilakukan, bukan hanya dosa digugurkan, tapi setiap hurufnya mempercepat terkabulnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 surah di dalam Al-Quran yang bila 2 surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, 2 ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau mau dikuatkan, biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Dan 3 ayat ini, Al-Baqarah 284, 285, 286, itu ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. Ada yang dahsyat, dia belum keluar, rizki yang mendatangi dia. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik, gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat. Kata gurunya, ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Kata Syafi'i, mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu, baru datang. Kata Imam Malik, gurunya, kamu yang belum sampai, kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ. Imam Syafi'i pamit. Di jalan tiba-tiba beliau mendapati ada panen anggur, Pak, Bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Pemuda, katanya, sini, mau bantu nggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu, panen, petik, sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar, hanum. Senyum, senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur. Senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya nggak bantu panen ini, nggak akan dapat si anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini. Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya, ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan, guru, nih saya benar, kalau saya nggak ikut panen, nggak dapat saya ini. Perhatikan kalimat Asy-Syafi'i. Guru, tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini. Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, begitu saya bantu, saya dapat anggur ini.
Imam Malik tersenyum mengatakan, Masya Allah Syafi'i luar biasa. Ini siang begitu panasnya. Tadi saya mau keluar ngajar, terfikir di benak saya, Allah kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Jadi Imam Syafi'i kerja dapat sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu, datang rezeki. Kita ada di Quran surah ke-7, teman-teman, ayat ke-96, paling kanan sebelah atas di mushaf ini.